Baik, sahabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Program Cahaya Cinta Ramadan kerjasama antara DT Peduli dan juga Yayasan Pendidikan Islam At-Tartil dalam rangka Milad ke-25 menghadirkan program kajian online bersama dengan Ustadz Salim Afila, penulis bestseller Dalam Dekapan Ukhuwah. Baik, kita akan coba untuk menyapa kembali bersama dengan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustadz, silakan langsung saja untuk menyapa jamaah, menyampaikan nasihat serta ilmunya. Falyatafadhal, Ustadz. Wahayyakum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, segenap jajaran pimpinan dan pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Tartil, yang kami hormati para pembina, para penasihat, dan juga para alumni dari Lembaga Pendidikan Islam At-Tartil, beserta seluruh peserta kajian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita dalam majelis yang mulia di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di dalam waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan, waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu di dalam bulan yang mulia, Syahrul Quran Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ila akhir al-ayah. Shadaqallahul adzim. Inilah bulan Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan yang membuat hamba-hamba Allah mampu membedakan antara yang hak dan batil, yang baik dan buruk, yang halal dan haram, yang terpuji dan tercela. Demikian mereka mendapatkan kekuatan bukan sekedar untuk membedakan, tapi untuk memilih yang benar dan meninggalkan yang salah. Memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Memilih yang halal, meninggalkan yang haram. Memilih yang terpuji, meninggalkan yang tercela. Maka kemuliaan Ramadan salah satunya adalah karena barakah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Suratul Anbiya ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Qur'anul Karim menjadi mulia. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, tadi sudah kita baca ayatnya, menjadi bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur,
Padahal sebelumnya sudah ada 4 bulan mulia atau arba'atul hurum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Dia menciptakan langit dan bumi dan menjadi syiar bagi umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atul hurum itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 menyendiri, 3 berkumpul. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, selain ke-4 bulan tersebut yang tetap dimuliakan dan diutamakan, maka Allah menambahkan 1 bulan yang paling mulia di antara semua yang mulia dengan cara menurunkan Al-Quranul Karim dari langit dunia kepada Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril alaihi salam sebagai wahyu. Itu dimulai turunnya pada bulan Ramadan tahun ke-40 usia Rasulullah SAW, atau yang kemudian disebut sebagai tahun pertama bi'tsah atau tahun pertama kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula puncak kemuliaan Ramadan terdapat pada 1 malam yang pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai malam turunnya Al-Qur'anul Karim jumlah wahidah, sebagai 1 kesatuan utuh dan sempurna dari sisinya di Lauhil Mahfudz ke langit dunia sebelum tadi diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pewahyuan. Turunnya dari sisi Allah ke langit dunia ini disebut oleh para ulama bersifat azali, artinya terjadi di luar waktu, di luar belenggu waktu, tetapi Allah berkenan memasukkannya ke dalam dimensi waktu dengan berada di bulan Ramadan, sehingga dia menjadi puncak kemuliaan bulan Ramadan yang 1 malam saja khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tentu sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam tersebut, malam kemuliaan, malam Al-Qadar. Dan malaikat yang paling mulia itu Allah tetapkan pada malaikat yang membawa wahyu Al-Quran. Sebagaimana Nabi dan Rasul yang paling mulia Allah tetapkan kepada Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran dan diberi amanat untuk menyampaikannya kepada seluruh umatnya. Demikian pula tempat-tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah tempat di mana diturunkannya Al-Quran Karim, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ini yang terhubung dengan Quran, semuanya menjadi mulia. Maka bulan Ramadan keberkahannya tidak bisa dilepaskan dari Al-Quranul Karim, dan bahkan ibadah yang utama di bulan Ramadan sebagai fardu, yaitu ibadah puasa, itu kelak akan berpasangan dengan Al-Quranul Karim sebagai pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada para ahlinya. Kalau amal ibadah yang lain itu bertindak sebagai bukti dan saksi atas kebaikan seseorang di dunia, maka sesungguhnya puasa dan Al-Quranul Karim ini menjadi bukan sekedar bukti dan saksi, namun pemberi syafaat, pembela yang gigih bagi hamba yang menjadi penjaga kedua amalan ini. Kelak, demikian Nabi SAW bersabda, puasa akan berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, duhai Rabbi, sesungguhnya dahulu di siang hari aku telah mencegah hambamu ini dari memperturutkan keinginan hawa nafsu dan syahwatnya. Aku cegah dari makan, aku cegah dari minum, aku cegah dari hubungan seksual, gitu ya, demi meraih keridhaanmu. Maka ya Rabbi, kata puasa, ya, ridhoilah dia, ampunilah segala dosanya, jauhkan dari api neraka dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini yang dikatakan oleh puasa. Sementara itu Al-Quran berkata, duhai Rabbi, sesungguhnya di malam hari aku telah mencegahnya dari memperturutkan kantuknya. Aku telah mencegahnya dari bersantai, berleha-leha, dan tidur-tidur saja.
Tapi aku tahan dia supaya membaca kalam-kalammu, firman-firmanmu, ya, baik di dalam salat dengan qiyamul lail Ramadan ataupun di luar salat dengan cara tilawah atau tadarus sendiri. Dua amal ini yang menjadi pilar-pilar Ramadan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, misalkan menjaga kedua amalan tersebut, dia akan memperoleh keduanya sebagai pemberi syafaat kelak di yaumul qiyamah. Maka demikianlah ya, Ramadan dengan Quran tidak bisa dipisahkan, difardukan pada siang harinya, yakni siam, dan disunnahkan pada malamnya, yakni qiyam. Dan qiyam itu yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan dengan membaca surah-surah yang panjang, ayat-ayat yang panjang, sehingga kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sendiri nyaris ya seluruh malamnya dipakai untuk ibadah, sampai bengkak kaki beliau, sampai terisak-isak beliau menangis dalam sholatnya. Dan ketika mengimami para sahabat di masjid, maka tentu beliau meringankan untuk mereka, memperbanyak jumlah rakaatnya, dan kemudian memberi jeda-jeda waktu untuk beristirahat, sehingga sholat ini lalu disebut sebagai tarawih, yang kemudian dikukuhkan pengamalannya secara berjamaah dan menjadi syiar di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menunjuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam, mengimami kaum muslimin di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat qiyamul lail Ramadan. Karena sebelumnya Sayyidina Umar mendapati apa yang terjadi di Masjid Nabawi mesti ya berantakan sekali, karena ada orang yang salat sendiri, ada yang salat dengan teman-temannya, ada salat yang berkerumun, ada salat yang kemudian mengeraskan bacaan, bahkan kemudian terjadi saut-sautan bacaan yang berbeda satu sama lain, dan ini menurut Sayyidina Umar akan memberi dampak buruk kepada syiar umat Islam, sehingga beliau memanggil ya semua sahabat utama, lalu beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dan jamaah salat itu pun disatukan di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Ubay bin Ka'ab memprotes, ya Amirul Mukminin, hadhihi bid'ah ma amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini akan menjadi bid'ah yang sebaik-baiknya, karena merupakan sunnah yang pernah dilaksanakan Rasulullah SAW, lalu ditinggalkan sekian waktu dan kemudian dihidupkan kembali oleh beliau radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disinilah Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Qur'anul Karim, dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW, dengan adanya Lailatul Qadar padanya, menjadikan Quran semakin akrab dengan kita, menjadikan Quran seharusnya semakin dekat dengan kita, dan menjadi jalan utama kita untuk mendapatkan meraih pahala yang besar dan kedudukan yang mulia di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berada di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita Al-Quran ini ya untuk menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan yang mulia, yang tentu memerlukan ya, keseriusan kita untuk dapat menggapai hasil yang maksimal, hasil yang optimal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan dua kemuliaan ini, kemuliaan waktu bulan Ramadan dan kemuliaan aktivitas untuk membaca, bertilawah, bertaklim, mengkaji, mentadaburi ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tentu akan menjadi kebaikan yang tidak putus-putus. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi
salah satu aktivitas utama yang perlu kita prioritaskan di bulan Ramadan adalah Al-Quranul Karim, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Kalau di dalam salat kita bisa menunaikan Qiyamul Lail Ramadan atau salat tarawih dengan optimal, ya, dengan semaksimal mungkin, menjadi bahkan jalan menghatamkan Al-Quran, barangkali ini akan menjadi perpaduan yang sangat agung dari Ramadan, ya, sebagai syahrul Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang jelas, di bulan Ramadan Allah telah memberikan kepada kita keberkahan yang begitu luas, di antaranya dengan menjadikan berlipat gandanya amal-amal yang bersifat fardu, ya, dilipatkan dalam satu riwayat 70 kali, atau bahkan dalam riwayat lain disebutkan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tak terbatas. Demikian pula amal-amal sunnah di bulan Ramadan ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaktubkan sebagai bagian dari amal-amal yang bersifat fardu. Yang sunnah dijadikan fardu, yang fardu dilipatkan 70 kali atau lebih untuk menjadi keutamaannya. Jadi dari sini kita tahu amalan fardu itu amalan yang sangat utama, yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terkejar oleh amalan sunnah sebanyak apapun, bahkan yang kemudian betul-betul ya, tawajuh, ya, mengarahkan dirinya khusus untuk itu pun akan menjadi ketinggalan banyak di dalamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah muliakan bulan Ramadan dengan tuftahu fihi abwaabul jannah. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, sehingga kita merasakan suasana surgawinya Ramadan, suasana yang sangat lekat dengan ketaatan, suasana yang penuh atmosfer kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibukanya pintu-pintu surga membuat kita bersemangat melaksanakan berbagai macam amal saleh, bahkan ya, melampaui semangat-semangat kita melakukan apapun di bulan yang lain. Di bulan ini sholat berjamaah kita adalah yang paling semangat dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan ini puasa kita tentu adalah yang paling bersemangat dibanding puasa-puasa di bulan yang lain. Sementara baca Quran kita juga yang paling kondusif serta paling besar targetnya di bulan ini, bulan Ramadan. Banyak orang yang di bulan lain tidak khatam Al-Quran, tapi mereka berjuang agar bisa khatam di bulan Ramadan. Banyak orang di bulan lain bisa menghatamkan sekali, maka di bulan Ramadan dia berjuang untuk bisa lebih baik lagi dan berhasil menghatamkan Al-Quran Karim. Itu suatu kebanggaan tersendiri di bulan Ramadan. Demikian pula semangat kita untuk bersedekah, mengeluarkan harta kita untuk kebaikan kita dan umat di sekitar kita, kita juga jauh lebih bersemangat untuk melakukan itu di bulan Ramadan. Demikian pula amal-amal ibadah yang lain. Betul-betul bulan Ramadan ini memanjakan ibadah kita, memudahkan dengan dibukanya pintu surga dan kita bisa merasakan hal yang sama. Yang kedua, tughlaqu fihi abwaabul jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Maka di bulan Ramadan ini kita merasakan betapa tidak kondusifnya melakukan ketaatan dan amal-amal saleh di saat bulan Ramadan. Tentu bukan pilihan yang baik, karena bahkan di bulan Ramadan pintu neraka ditutup, yang kita juga tahu di dunia pintu-pintu tempat-tempat bermaksiat juga dibatasi, bahkan ada yang juga masih ditutup, dan pintu-pintu tempat bermaksiat pun ya,
sebagian ditutup dan dikurangi. Ya, peluang-peluang kita bermaksiat dipangkas sedemikian rupa. Bahkan tentu orang-orang yang di bulan-bulan yang lain sangat bersemangat untuk melakukan maksiat di bulan Ramadan, mereka merasa sungkan, merasa segan, sehingga rela menunggu sampai Ramadan ini berlalu. Yang ketiga, watughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Dan dibelenggu di dalamnya setan-setan. Menurut Imam An-Nawawi, tentu makna dibelenggunya setan-setan di sini harfiahnya terjadi pada malaikat-malaikat yang setan-setan dari golongan jin, ya, bukan setan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan manusia, tetapi yang dibelenggu secara hakiki adalah setan dari golongan jin. Adapun setan dari golongan manusia tentu tetap ada di dunia, meskipun mungkin secara maknawi mereka terbelenggu, secara hakiki mereka terbelenggu. Ya, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tetapi mereka masih tetap ada, dan ini tentu menjadi muhasabah bagi kita juga semuanya. Apakah ketika setan-setan dibelenggu, faktor-faktor eksternal ditarik, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menjadi orang yang betul-betul terjaga dari berbagai kemaksiatan? Ataukah justru meskipun setan-setan dibelenggu, semangat kita melakukan keburukan, niat-niat kita melakukan hal yang tidak pada tempatnya, justru apakah kemudian menguat, apakah kemudian tetap menggebu? Kalau iya, berarti kita termasuk orang yang hati kita, jiwa kita di bulan Ramadan ini tentu perlu dirawat inap, ya, dalam tanda kutip, perlu diberikan treatment, ya, ilaj, terapi yang tepat, supaya kemudian hati kita kembali kepada kebenaran, kepada kebersihan, kepada waktu-waktu yang membuat kita paham betapa hawa nafsu kita perlu dikontrol, dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini ada pintu surga dibuka yang membuat kita nyaman berketaatan, mudah melaksanakan amal soleh, gampang untuk kemudian berada di dalam atmosfer ketaatan. Dan ditutup pintu-pintu neraka membuat kita tahu betapa bermaksiat itu pun, ya, bukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita. Sehingga ketika dicabut fitrah itu dari diri seorang, maka dia menjadi seorang yang kehilangan begitu banyak hal di dalam kehidupan. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah kita, apakah kita sudah bisa menata langkah-langkah kita dengan faktor-faktor eksternal, setan-setan yang dibelenggu, ya, selama bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana agar kita optimal mendapatkan, meraih manfaat seluas-luasnya dari ibadah Ramadan kita? Yang pertama tentu harus dimulai dari mengetahui goals-nya, mengetahui tujuan-tujuan kita beribadah di bulan Ramadan, mengetahui target-target yang dipancangkan untuk kita di dalam bulan Ramadan. Di antara rangkaian ayat-ayat puasa, tentu kita membaca suratul Baqarah ayat ke-183 sampai ayat ke-187. Dari ayat-ayat itu, di ayat ke-183, di ayat ke-185, di ayat ke-186, ya, itu terdapat tujuan, goals, ya, target yang dipancangkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam
melaksanakan tata ibadah bulan Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di ayat ke-185 ada kata-kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian semua menyempurnakan bilangan hari-hari puasa tersebut, dan supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian semua menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ayat ke-186 di mana Allah mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menyegerakan memenuhi seruan panggilanku dan beriman kepadaku supaya mereka semua mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini goals kita semua di dalam bulan Ramadan yang mulia yang perlu kita jadikan sebagai target untuk menyemangati, melecut diri kita meraih keutamaan, keberkahan Ramadan. Jadi yang pertama la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu pada prinsip yang mendasarnya salah satunya adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap hal yang kemudian kita lakukan, gitu ya. Itulah takwa. Maka takwa yang dimulai dari muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita latih di dalam puasa kita. Di tengah siang yang terik, meskipun panas menyengat, kita haus, terasa sangat, tetapi kita tahu kalau kita berwudu, kita berkumur-kumur, lalu air kumuran itu kita telan sebagian untuk membasahi kerongkongan kita. Maka meskipun kiri kanan kita tidak tahu, meskipun kiri kanan kita tidak ngerti, sungguh mereka mengerti dan memahami. Sehingga sungguh Allah ya yang mengerti dan melihat. Mereka di kanan kiri kita tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha mencatat, Allah Maha mengawasi, sehingga dengan itu kita tidak melakukannya, tidak menelan air itu, tidak mencoba untuk mencurangi puasa kita, karena kita yakin Allah yang melihat. Disinilah puasa menjadi latihan kita untuk melakukan muraqabah, yakni ya dengan merasakan kehadiran Allah di dalam setiap gerak langkah kita. Tentu tidak boleh dia hanya berhenti dalam soal puasa, di mana kita lalu mengatakan orang yang berlatih muraqabah dengan merasakan kehadiran Allah di saat puasanya telah cukup. Tentu tidak. Ya. Muraqabah ini harus dibawa ke setiap aspek kehidupan kita, baik sebagai seorang ayah, suami, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang atasan, sebagai seorang apapun yang kemudian kita perlu senantiasa menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupan. Kalau muraqabah yang kita dapatkan dengan belajar bahwa meskipun
Tidak ada yang melihat, tetapi Allah yang melihat. Dibawa ke kantor, tidak ada korupsi. Dibawa ke pasar, tidak ada kekurangan. Dibawa ke kehidupan pribadi, tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini semuanya tentu akan menjadi prestasi kita. La'allakum tattaqun. Supaya kita semua merasakan takwa, merasakan pengawasan Allah di setiap keadaan. Lalu dengan pengawasan itu kita bermuahadah, mengingat terus janji kehambaan kita kepada Allah. Ketika dia bertanya, alastu birabbikum, kita mengatakan, bala syahidina, betul ya Allah. Lalu kita isi hati kita, pikiran kita dengan niat-niat baik. Dengan niat-niat yang mulia. Kemudian yang ketiga, muhasabah, kita senantiasa berintrospeksi, mengevaluasi diri, bekal-bekal kembali kita sudah sampai di mana. Dan yang keempat, mu'aqabah, berani menghukum diri kita sendiri kalau kita melanggar apa-apa yang menjadi komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, untuk berjuang terus untuk mengistiqomahkan amal dan untuk mengikhlaskan niat. Dua hal yang sangat tidak mudah dari hal-hal yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Jadi inilah takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, ya, supaya kalian mulia, karena inna akramakum indallahi atqakum. Dan supaya kita senantiasa bermuraqabah, rasa diawasi oleh Allah, serta konsekuensinya itu menjadikan pengawasan Allah sebagai pagar bagi kita agar tidak menabrak apa yang kita bawa di dalam diri kita. Ini la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Dalam bulan Ramadan, puasa juga melatih kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghargai hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang kita perlu biasakan bahwa dia adalah nikmat Allah, bukan sembarangan. Kalau di bulan-bulan yang lain, air putih, ya biasa saja air putih. Tapi di bulan Ramadan, ketika kita dihidangkan air putih sebagai wasilah berbuka puasa, Masya Allah, tabarakallah. Air putih itu akan menjadi terasa begitu. Penuh nikmat, penuh rasa enak. Ya, penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Quran. Sehingga kita mampu untuk mensyukuri air itu sebagaimana mestinya, sebagai nikmat Allah. Bukan sesuatu yang kita dapatkan secara cuma-cuma, taken for granted. Kita dapatkan karena itu hak kita. Tidak, semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mensyukurinya. Dan bahkan dalam bersyukur ini kita juga harus mengikutinya dengan ungkapan-ungkapan penuh kesyukuran itu pada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta bukan cuma syukur. Yang paling tinggi harus kita selesaikan, kita tunaikan di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain menyebut asma zat yang memberi nikmat, yang kedua menjalankan nikmat-nikmat itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjadikan nikmat itu bermanfaat bagi sesama. Dan tentu dengan panduan ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk
menghayati betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi kalau nikmat yang kecil kita hargai, nikmat yang kecil kita agungkan, kita apresiasi, lebih-lebih lagi nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penyemangat kita untuk bersyukur dan juga tentu kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Syukur itu menghargai apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ketika Allah menyampaikan supaya kita mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam yang mahal, kita tentu juga mensyukuri nikmat Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau kita ingin berbincang kepada Allah, kita ingin bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya adalah melalui Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga di dalam goals kita di bulan Ramadan adalah la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan irsyad atau mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan itu tentu menjadi puncak dari harapan kita. Dalam setiap gerak kehidupan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang musuh-musuhku, aku akan memaklumkan perang kepadanya. Kekasih-kekasihku itu, wali-waliku itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang paling aku cintai, yaitu apa yang aku fardukan. Tapi dia terus mendekatkan diri dengan apa-apa yang disunahkan baginya. Maka aku pun, kata Allah, mencintai hambaku itu. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Inilah hal yang paling luar biasa yang bisa dicapai oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada penglihatannya, kepada pendengarannya, kepada tindakannya, kepada kakinya yang melangkah kemanapun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bergerak menurut harmoni keridhaan Allah dan bergerak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala di setiap geraknya itu, karena Allah mengetahui terhadap keadaan hati hambanya yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Jadi hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian itu 3 goals kita dalam bulan Ramadan ini yang harus kita ketahui supaya kita optimal di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau di dalam takwa tadi ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu muahadah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala tentang kehambaan kita, dan lalu kita isi hati kita dengan niat-niat baik
Maka inilah betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala dengan menganugerahkan kepada kita pintu-pintu syukur maupun pintu-pintu sadar, pintu-pintu untuk kita memasuki jalan-jalan keridhaan di seluruh kehidupan kita. Dengan menjadi orang bertakwa, dengan menjadi orang bersyukur, dengan menjadi orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya optimalkan waktu-waktu Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yang harus dioptimalkan adalah puasa kita. Yang harus dioptimalkan adalah puasa kita. Nah, puasa itu sendiri ibadah tentu bertingkat-tingkat. Menurut Imam Al-Ghazali, ada setidaknya 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah puasa awam, yang dia menjaga sekedar nawaqidus syiyam. Dia jaga puasa dari hal-hal yang bisa membatalkannya, dari makan, minum, hubungan suami istri. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dia menjadi seorang yang shaim, betul-betul berpuasa. Dan inilah hamba yang demikian, dia perlu mengupgrade kualitas puasanya ke level berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Ali bahwa puasa berikutnya, menurut Imam Al-Ghazali, puasa berikutnya adalah puasa khawas atau puasanya orang istimewa. Dia bukan cuma mempuasakan hal-hal yang bisa membatalkan, ya, menjaga dari segala yang membatalkan, ditambah dengan mempuasakan seluruh anggota badannya. Maka matanya juga berpuasa, lisannya juga berpuasa, telinganya juga berpuasa, tangannya juga berpuasa, kakinya juga berpuasa, kesemuanya dia puasakan di bulan Ramadan ini. Ini yang kemudian dia tingkatkan, upgrade puasanya ini menjadi puasa level berikutnya. Yang selanjutnya, puasa level ketiga, khawasul khawas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah puasa yang menjaga dari yang membatalkan, ya, juga menjaga dari yang merusak pahalanya, membuat dia kemudian berupaya untuk sebaik-baiknya menjaga seluruh anggota badannya, telinga, mata, ya, lisan, tangan, kaki, semuanya. Kemudian dia naikkan ke puasa khawasul khawas, dengan hati yang berpuasa dari selain Allah. Tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai berpuasa dari selain Allah, dan pikiran yang juga dijaga dari prasangka-prasangka buruk baik kepada Allah maupun sesama, dijaga, dijauhkan dari pesimisme, ya, diganti dengan tafaul, ya, diganti dengan semua yang memancarkan prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada diri, prasangka baik kepada sesama, ya, dalam konteks untuk senantiasa mempuasakan bahkan pikirannya, jangan memikirkan selain Allah SWT. Harapannya, jangan berharap kepada selain Allah. Cintanya, jangan cinta kepada selain Allah. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi PR puasa kita, untuk mempuasakan semua lahir dan batin di diri kita, sebagaimana kata Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib, sungguhnya haknya puasa itu adalah agar engkau tahu puasa ini tabir yang Allah letakkan di matamu, Allah letakkan di telingamu, Allah letakkan di mulutmu, Allah letakkan di tanganmu, di kakimu, Allah letakkan di kemaluanmu untuk
mencegahmu, menjagamu dari api neraka. Dia tabir, menghalangi dari api neraka. Ini puasa kita harus kita upgrade ya, kita optimalkan sampai ke yang sedemikian, karena kalau cuma menahan lapar dan dahaga lalu tidak mendapatkan selain lapar dan dahaga, tentu ini adalah sebuah kerugian yang nyata. Kalau puasa sekedar menggugurkan kewajiban, tentu juga adalah sebuah hal yang sangat disayangkan. Kemudian yang kedua yang perlu kita optimalkan tentu tadi yang sudah kita jadikan sebagai pokok bahasan di awal, Al-Quran. Ini bulan Ramadan, saatnya untuk kita kemudian menguatkan interaksi kita, ta'amul ma'al Quran, untuk senantiasa bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat di suratil Furqan, di mana di situ dimaktubkan oleh Allah, Rasul berkata, "Duhai Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, yang tidak diperhatikan, yang didiamkan, tidak dipedulikan, tidak diacuhkan." Ini keluhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan umatnya pada suatu kala ketika mereka tidak lagi menghiraukan Al-Quran Karim, membiarkannya teronggok, membiarkannya terdiam, tidak pernah dipakai untuk saling berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadikan Quran paling tidak sebagai tilawah, bacaan-bacaan kita yang setiap hurufnya di bulan selain Ramadan saja bernilai 10 hasanat, 10 kebaikan besar. Dan pada saat berpuasa, tentu di bulan Ramadan, tentu kebaikan dari tilawatil Quran meningkat jauh lebih besar. Pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Ya, ini tentang tilawah. Tilawah kita yang mahir membacanya ma'asafaratil kiramil bararah akan bersama dengan malaikat pencatat amal yang mulia. Adapun malaikat yang mendampinginya ini adalah para malaikat pencatat amal yang luar biasa. Kemudian orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran Karim ini, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahalanya membaca dan pahalanya untuk belajar membaca Al-Quran. Ini yang kita paham bersama. Kita optimalkan Quran kita sebagai tilawah. Paling tidak seperti menjadi batas minimal yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam 1 bulan khatam sekali. Ini target minimal. Kalau target maksimalnya bisa dalam 3 hari sekali, bahkan sekali. Dalam 3 hari sekali bisa menyelesaikan 30 juz, artinya 10 juz per hari. Ini dibandingkan dengan yang 1 juz per hari. Ya, enggak. Mana yang kemudian bisa dipilih untuk dilaksanakan. Tapi intinya tilawah tetap menjadi salah satu prioritasnya. Yang berikutnya dengan Al-Quran menjadi taklim, mengkaji maknanya, mengkaji isinya, mengkaji kandungan-kandungannya. Tentu hal ini melalui pembelajaran oleh para ulama, pengajaran oleh para ulama, gitu ya. Kita setiap hari bisa menjadwalkan berapa halaman membaca tafsir atau membaca terjemah, ya, tanpa mengurangi pahalanya. Maca Quran angan-angan sak maknane kalau kata tembuati. Ya, itu bagian dari
memahami pesan-pesan Al-Quran, memahami ayat-ayat yang dibaca. Ini bagian dari cara kita yang penting untuk bermesra, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Karim, karena seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita semua. Dan kita pun dengan akrab bisa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tilawah, kemudian ta'lim, ya, Quran ini kita upayakan menjadi tadabbur. Tadabbur itu bagaimana dia direnungkan dalam-dalam sampai kita menemukan insight, kita menemukan satu pemahaman yang menyeluruh tentang ayat tersebut, lalu kita bisa segera aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Karena dengan mentadaburi Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh bagi apa-apa yang ada di dalam dada kita. Bagaimana sombong tidak sembuh kalau Allah yang maha gagah bicara kepada kita. Bagaimana perasaan sebagai fakir tidak sembuh sedangkan kita berbicara dengan Zat yang maha kaya. Bagaimana kita tidak sembuh sementara Allah yang maha pengampun, pengasih, penyayang masih memberikan harapan bagi kita untuk mendapatkan ampunan surganya yang luas. Kemudian yang kita lakukan di dalam tadabbur ini, kita terus-menerus menyusuri makna Al-Quran. Mungkin kita bisa jadwalkan yang disebut tadabbur, tidak perlu sering-sering, sekali sehari, ketika zuhur, atau kalau zuhur mengantuk, justru ya kita laksanakan tadabbur itu di malam hari, misalnya menjelang tidur, merenungkan satu ayat dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita raih dari ayat tersebut, itu kita lakukan satu tadabbur, proses merenung dan berpikir, menggali dalam-dalam supaya kita menjadi insan yang mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, baru kemudian nanti kita mengamalkan Al-Quran sepenuh-penuhnya. Jadi di sini langkah-langkahnya adalah dari tilawah, kemudian ke ta'lim, ke tadabbur, sampai kepada amal yang menjadi hal yang bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tentu selain aktivitas tilawah, tadabbur, kemudian ta'lim, tilawah, ta'lim, tadabbur, kita ada istilah tahfidz ya, untuk menghafal Al-Quran, dan tahsin untuk memperbaiki bacaan. Tentu semuanya bisa kita dorong untuk dilakukan secara simultan ke semuanya ya. Kita berusaha keras, kita perjuangkan supaya bisa tilawah setiap hari dengan target-target tertentu. Kemudian taklim, ya, mengetahui isi kandungan Al-Quran, ya, bab-bab yang murattal, bab-bab yang tersusun, ya, mengetahui isi kandungan Al-Quran. Seperti Safatul Tafasir, ya, karya Syekh Muhammad Al-Asabuni itu. Nikmat sekali untuk belajar kandungan Al-Quran. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mana Al-Quran menjadi tadabbur, terhubung dengan diri kita sebagai subjek di dalam diri kita yang kemudian mampu mencerna pesan-pesan Al-Quran tersebut. Meskipun Quran itu dikatakan kitabul khalid wal a'ta mutajaddid, kitabnya abadi akan tetapi produknya selalu
membaru, produknya tidak pernah habis. Selalu kita setiap kali baca Al-Quran berbeda kesempatan, meskipun surahnya berbeda, maka kita akan menemukan pelajaran-pelajaran ibrah-ibrah, hikmah-hikmah yang semakin luas dan semakin luas. Ini Quran. Yang ketiga, tentu selain puasa dan Quran, kita bisa mengoptimalkan sholat-sholat sunnah kita di bulan Ramadan. Ya. Ada sholat-sholat sunnah yang rawatib, ya. Ini adalah salah satu sholat sunnah yang paling utama, yakni rawatib. Maka jangan kita kehilangan rawatib kita di bulan Ramadan. Misalnya ada yang kemudian habis sholat isya langsung menunaikan sholat tarawih tanpa kemudian didahului dengan rawatib ba'diyah isya. Tentu akan rugi karena sholat sunnah ba'diyah isya ini derajat kesunnahannya lebih tinggi. Dia muakkadah, sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW di dalam pengamalannya. Kemudian baru sudah itu qiyamul lail dalam bentuk salat tarawih, kemudian salat-salat yang lain seperti salat duha, syukur wudhu, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kita bisa optimalkan kesemuanya ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita optimalkan juga adalah sedekah kita, ya, dengan berbagi kepada sesama, terutama bil khusus di bulan Ramadan ini setelah menunaikan yang fardu, ya, zakat mal, gitu ya. Kita juga bisa berinfak seluas-luasnya. Bahkan Nabi SAW, ya, menunjukkan jalan infak yang terbaik, yaitu memberi jamuan takjil atau iftar kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi SAW bahkan menyebut untuk tidak perlu malu memberi yang sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada sedikit. Tidak malu memberi sehirup susu, sebutir kurma, seteguk air kepada sahabat yang membutuhkan. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya yang dioptimalkan tentu adalah zikir dan doa kita, karena bulan Ramadan bulan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad SAW tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Mengabulkan doa-doa hamba yang bermunajat kepadaku, ya, apabila mereka beribadah kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka semuanya mendapatkan irsyad tadi, supaya mereka mendapatkan bimbingan. Jadi di dalam ayat ini terkandung isyarat betapa dekatnya Allah untuk kita jadikan sebagai sandaran, untuk kita jadikan sebagai tempat berharap, tempat memuja, tempat berzikir, mengingat, dan doa-doa yang paling mustajabah. Dan waktu mustajabahnya sepanjang kita berpuasa itu mustajabah, ketika puncaknya ketika kita berbuka puasa itu mustajabah, ya, di sepertiga malam terakhir mustajabah, di waktu-waktu antara azan dan iqamah mustajabah, di waktu-waktu sesudah salat itu mustajabah. Dan di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat di dalam bulan Ramadan ini, misalnya yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini di antara doa yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, cara kita semua mudah-mudahan bisa mengoptimalkan Ramadan kita, dari mengoptimalkan puasanya itu sendiri untuk meraih derajat takwa, syukur, dan mendapatkan bimbingan Allah. Kemudian mengoptimalkan Al-Quran, karena ini bulan Al-Quran, mulia dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengoptimalkan salat-salat kita, salat-salat sunnahnya, ya. Kemudian kita mengoptimalkan sedekah kita dalam berbagai bentuknya, dan kita mengoptimalkan
terakhir zikir dan doa kita yang merupakan ibadah yang mutlak dan umum untuk bisa kita lakukan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Ustaz Salim Abdullah sudah menyampaikan nasihat serta ilmunya, tips-tips yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Dan kali ini kita berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung atau di chat room. Kami persilahkan di kebersamaan kali ini. Baik, Ustaz, satu pertanyaan terlebih dahulu, menanyakan bagaimana supaya di bulan Ramadan tetap istiqomah dalam kebaikan. Karena terkadang di awal 4 juz sehari, tapi di hari ke-10 sampai akhir malah menurun, bahkan sisanya sampai hanya 3 lembar atau 1 juz paling maksimal. Bagaimana solusinya, Ustaz? Iya, memang Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa istiqomah itu lebih penting daripada sekedar memperbanyak ketika sedang bersemangat. Ya, jadi beliau SAW di antaranya bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling dawam, paling bisa bersambung terus-menerus, meskipun dia sedikit, meskipun dia kecil. Jadi lebih baik bagi kita satu menetapkan target, ya, di dalam bulan Ramadan ini misalnya akan khatam berapa kali, tetapi target itu harus kemudian realistis dan sekaligus target itu mempertimbangkan saat-saat kita sibuk, saat-saat kita ribet, saat-saat kita bahkan kalau dulu para sahabat mempertimbangkan nanti saat-saat saya sudah mulai tua itu jangan sampai amal saya berkurang, gitu ya. Makanya dulu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, seandainya aku bisa mengulang waktu ketika Rasulullah menawarkan kepadaku yang namanya khatam Quran itu tiap 1 bulan, lalu aku bilang saya sanggup lebih dari itu. Rasulullah mengatakan tiap 10 hari, saya sanggup lebih dari itu. Beliau mengatakan tiap sepekan, saya sanggup lebih dari itu. Beliau mengatakan setiap 3 hari, saya sanggup lebih dari itu. Seandainya waktu itu saya bisa faham dan tidak terlalu berlebih-lebihan, saya akan mengatakan saya akan khatam dalam sebulan saja. Tapi waktu itu saya sudah berjanji kepada Rasulullah khatam dalam 3 hari. Maka itu harus saya selalu laksanakan. Jangan sampai ketika umur saya bertambah, amal saya justru berkurang. Maka sampai umur 80-an, beliau itu masih mencoba untuk tetap menghatamkan Al-Quran selama 3 hari. Kalau beliau kemudian keteteran, maka beliau panggil orang untuk bisa membacakan Al-Quran untuk beliau, kemudian beliau menyimak, ya, beliau yang menyimak bacaannya dan seterusnya. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, seandainya saya bisa mengulang waktu, saya pasti menyanggupi untuk Rasulullah itu puasa itu cukup 3 hari saja sebulan, supaya bisa istiqomah sampai tua kuat. Tapi saya sudah terlanjur menyanggupi kepada Rasulullah untuk berpuasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam, maka saya tidak akan menguranginya. Nah, ini yang berat gitu ya, di usia beliau sudah sepuh, 80 tahun lebih, ya kadang beliau ada bolong sehingga kemudian harus nyambung berturut-turut, ya 3 hari karena kemarin ada yang bolong dan seterusnya. Jadi nasihat beliau untuk yang muda, murid-muridnya waktu itu, kalian jangan cuma memperhitungkan kondisi kalian di saat semangat ketika memulai suatu amal, tetapi perhitungkan juga ketika kalian lemah, ketika kalian tua, ketika kalian sakit, sehingga amal-amal ini tidak berkurang. Jangan sampai kemudian amal-amal ini berkurang. Tapi lebih baiknya istiqomahnya itu, karena amal yang paling dicintai oleh Allah, bisnisnya adalah yang paling dawam, yang kontinu, yang tidak putus, yang terus-menerus. Jadi pertama, ya tentukan targetnya. Kalau memang target misalnya yang realistis adalah 3 kali, artinya dalam sehari kita harus selesai 3 juz, ya itu kita bagi target itu supaya menjadi hal yang executable gitu ya, bisa dipenuhi. Misalnya 3 hari 30 dalam sehari harus 10 juz, ya khatam 3 kali. 3 kali berarti dalam sehari harus 3 juz, ya. Maka 3 juz itu 60 halaman, ya. 60 halaman kalau di Rasm Khatat Usman Toha, ya. 60 halaman itu berarti kita punya 5 waktu salat, ya. Setiap waktu salat harus menyelesaikan
12 halaman. Ya, bisa sebelum atau sesudahnya, atau sebelum digabung dengan sesudahnya. Intinya tiap waktu sholat harus sedemikian. Ya, kalau kemudian kita melihat, oh maghrib ribet, ya, nyiapin buka puasa, nyiapin ini, nyiapin itu, kadang ada tamu dan lain sebagainya, gitu ya, ada acara buka bersama dan lain sebagainya. Oke, yang maghrib harus digeser ke yang lain, ya. 12 yang maghrib itu ya dibagi untuk yang lain. Maka 60 halaman dibagi untuk 4 sholat, subuh, zuhur, asar, isya, dan tarawih. Nah, berarti satu sholat itu 15 halaman, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Kalau 2 juz ya tinggal 10 halaman per sholat. Kalau 1 juz ya 5 halaman per sholat. Tapi itu jadwalnya kita upayakan executable dan bisa kita penuhi komitmen kita untuk setiap sholat. Bukan cuma setiap hari, tapi setiap sholat bisa kita selesaikan target-target tadi. Kemudian bergabunglah dengan lingkungan yang juga punya standar yang tinggi. Ya, kalau kita teman-teman kita rata-rata orang-orang yang kemudian tidak khatam Al-Quran selama Ramadan, teman-teman kita juga tadarusan hanya kalau ngumpul-ngumpul di masjid gitu ya. Maka standar kita juga akan turun. Tapi kita perlu mencari teman-teman yang mereka juga gigih untuk bisa menghatamkan Al-Quran, bukan cuma sekali, tapi bisa 2 kali, atau bahkan ada yang 3 kali tadi. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh. Kalau kita ada di lingkungan yang lemesan, yang apalagi akhir Ramadan kemudian sudah mikirin mudik, mikirin belanja, mikirin ini, mikirin itu, ya tentu ini akan membuat kita terputus, tidak istiqomah. Jadi kita tetap perlu lingkungan yang support, lingkungan orang-orang yang kemudian juga satu sama lain saling mendukung untuk mencapai target-target Ramadan mereka. Itu wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kita berikan kesempatan yang ingin bertanya. Singkat saja mungkin Ustaz, ini ada sahabat M. Ryan menanyakan apabila sedang berpuasa pergi ke dokter gigi katanya karena alasan syar'i dan sakit harus ditambal, apakah puasanya batal Ustaz? Karena prosesnya lama juga kan gitu untuk penambalan gigi. Baik. Yang pertama, kalau memang kondisinya sakit dan kemudian memerlukan perawatan yang serius dan ini bisa menjadi rukhsah gitu ya, maka karena sakit ya puasa itu tentu bisa diganti di hari yang lain. Tapi kalau menambal ini tidak berat, kemudian juga tidak merasakan sakit yang sangat ya, kemudian juga insya Allah tidak ada yang beresiko tertelan ya dari apa yang dikerjakan itu, maka tidak ada masalah dengan menambal gigi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz, dan kita berikan kesempatan yang sudah bergabung kali ini dari YouTube Atartil. Kamu sudah bergabung ya, sahabat muslimin, mahasiswa 2017. Ustadz mau bertanya perihal cara mentadaburi Al-Quran, sedangkan di sini tidak mengerti bagaimana cara mengambil makna. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah harus mungkin mencari guru atau seperti apa Ustadz? Bisa. Jadi alternatifnya yang pertama bertadabur dengan menyimak tadaburnya para ulama yang memiliki kedalaman ilmu. Kalau kita mau mencari, tentu di ceramah-ceramah guru-guru kita, para asatidz kita, terdapat banyak tadabur Quran. Ya, kemudian juga bisa, karena intinya tadabur itu bagaimana menghubungkan antara makna ayat yang sahih dengan kehidupan yang sedang kita jalani supaya dia menimbulkan inspirasi dan kekuatan ya dalam kehidupan. Nah, alternatif lain adalah membaca tafsir ya. Membaca tafsir ini dengan pembacaan yang tidak perlu tergesa-gesa, sehari cukup 1 ayat, tapi 1 ayat itu betul-betul kita temukan insight ya, kita temukan sesuatu yang bisa menjadi aha bagi kita, sesuatu yang betul-betul menjadi inspirasi bagi kita. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi membaca tafsir dengan seksama ya, dengan betul-betul merasakan satu penghayatan di dalam membaca ayat tersebut beserta makna-makna yang sudah dijelaskan oleh para ulama.
Bisa juga kemudian kita, kalau dulu pernah saya ingat ada buku terbit tentang tadabbur ya, buku tentang berbagai tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang dihimpun dari tadabburnya para ulama. Itu juga sangat baik untuk dibaca, untuk dikaji. Jadi pada intinya yang disebut tadabbur adalah menghubungkan antara makna sahih ayat, bisa kita temukan dalam tafsir, ya, diantaranya dengan kehidupan yang sedang kita jalani, supaya ayat-ayat ini memberi inspirasi dan kekuatan kepada kita untuk memberikan semangat kita untuk menghadapi apapun dalam kehidupan. Saran saya yang berikutnya adalah dengan membaca sirah. Kenapa membaca sirah? Karena dengan membaca sirah kita akan melihat bagaimana ayat-ayat Quran memberikan inspirasi dan kekuatan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berjuang dan menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan mereka. Ya, ini tadabbur. Ya. Contoh tadabbur yang lain, bagaimana kemudian kita mencari kisah-kisah dalam Al-Quran yang sedang mungkin mirip dengan yang kita sedang alami. Ya. Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan, setiap kali hidupku terasa berat, sempit, sesak, penuh suka duka yang mengguncang, ya kata beliau, maka aku membaca surat Yusuf. Ya, ketika aku membaca surat Yusuf, ya maka dengan itu aku merasa hidupku menjadi penuh dengan karunia Allah, dan aku merasa aku menjadi lebih tenang dan lebih bisa menguasai diriku untuk menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan. Jadi beliau merasa ketika hidupnya terombang-ambing, ketika hidupnya dalam keadaan yang parah, yang berat, yang susah, yang rumit, maka kita bisa bercermin kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan kehidupannya yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula kisah-kisah yang lain. Ketika sedang dalam musibah, ya membaca kisah Nabi Yakub, mentadabburi kisah Nabi Yakub. Ketika kita sedang banyak mendapatkan karunia Allah, membaca kisah Sulaiman. Ya, ketika kita sedang mendapatkan hukuman karena gagal dalam misi tugas, misalnya membaca kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ketika kita dihadapkan pada anak buah yang susah, ya, kepemimpinan kita yang sulit, kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dan seterusnya, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Demikian Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan terakhir di kebersamaan kali ini, mohon maaf karena 3 penanya kita batasi. Sebelum kita muhasabah, kalau dari sahabat Jajiruh, bagaimana amalan puasa bagi perempuan yang sedang istihadah? Apakah bisa mendapatkan keutamaan puasa, semisal puasa akhwat yang sedang sehat? Baik, istihadah itu bukan haid. Jadi menurut jumhur ulama, dia harus menghitung siklus haidnya, membandingkannya ketika siklus normal biasa. Kemudian di saat istihadah itu, kalau sudah misalnya kebiasaan dulu ketika sehat, ya haidnya 7 hari. Tapi ketika istihadah itu sampai kepada misalnya 20 hari terus mengeluarkan darah. Maka yang dianggap haid hanya 7 hari. Sesudah itu adalah istihadah. Maka istihadah ini tetap berpuasa sebagaimana umumnya jika dia mampu. Kecuali kalau istihadahnya ini menjadikan dia sakit, ya kemudian tidak mampu untuk berpuasa, nah tentu dia disifati bisa mengganti di hari yang lain. Tetapi kalau meskipun istihadah dia tetap mampu berpuasa, tentu dia tetap bisa mendapatkan keutamaan berpuasa sebagaimana di orang-orang yang normal pada umumnya. Demikian pula salatnya, dia tetap melaksanakan salat meskipun dia dalam keadaan istihadah, karena istihadah itu bukan haid, tetapi dia adalah penyakit yang ya, darurat, dia terpaksa, dia tidak dalam kuasanya untuk menghentikan darah yang keluar itu, ya dia menghitung masa haidnya adalah normalnya berapa, di luar itu adalah istihadah yang tetap dia harus salat dan harus puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Di kebersamaan kali ini tidak terasa menjelang
kita akhiri dengan muhasabah, tapi kita awali terlebih dahulu dengan foto bersama. Silakan kepada para santri dan juga kepada seluruh panitia yang bergabung dan kepada seluruh jamaah yang bergabung di Zoom, dibuka kameranya, mohon izin untuk kita abadikan, kita dokumentasikan di kebersamaan sore ataupun siang menjelang sore hari ini. Silakan, kita akan ambil 3 chapter untuk pengambilan gambar karena cukup banyak yang bergabung di kebersamaan siang hari ini. Dan mohon kerjasamanya, mohon izin kepada yang bergabung lewat Zoom untuk membuka kamera terlebih dahulu. Terima kasih. Ustadz, mohon izin untuk kita abadikan, dokumentasikan di kebersamaan siang hari ini. Silakan sahabat-sahabat untuk para santri kepada seluruh jamaah yang bergabung. Kita aba-aba, saya hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, silakan tahan. 1, 2, 3. Baik, biar lebih senyum, nah semuanya bilang jahe ya, nggak apa-apa ya. Jahe. Jahe. 1, 2, 3, jahe. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Mohon izin Ustadz untuk langsung mengakhiri closing statement dan juga muhasabah di kebersamaan kali ini untuk seluruh peserta yang hadir di siang hari ini. Falyatafadhal Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan segala kebaikan yang memungkinkan, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga hajat kita yang utama di bulan Ramadan ini adalah dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah berkahi hidup kita, Allah angkat derajat kita di sisinya dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan kita kelak bisa berhimpun bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Firdausil A'la. Kita berdoa sambil bermuhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah warḍallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warḍa anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, segala puji bagimu atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat yang tidak sanggup kami untuk menghitungnya, yang tidak sanggup kami untuk menghinggakannya, bahkan yang lalai kami dari mensyukurinya. Nikmat yang terus Engkau curahkan kepada kami meskipun kami bermaksiat dan durhaka kepadamu. Nikmat yang terus Engkau tak pernah putus dari kami meskipun kami banyak melanggar laranganmu ataupun mengabaikan perintahmu. Nikmat yang terus Engkau anugerahkan kepada kami meskipun Engkau ya Allah tidak pernah lepas dari memberikan nikmat itu terus-menerus, sedangkan kami selalu alpa dan lalai mensyukurinya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat-Mu itu. Ya Allah, sampaikan juga cinta kami, hormat kami, ta'zim kami, salawat kami, salam kami kepada orang yang lebih mencintai kami bahkan dibandingkan diri kami sendiri, yang telah terluka karena kami, yang giginya pecah karena kami, yang dipukul karena kami, dilempari batu karena kami, yang diracun karena kami, yang digilari gila, penyihir, penyair, dukun karena kami, yang diinjak kepalanya ketika sujud karena kami, yang dijerat lehernya dengan tali ketika rukuk karena kami, yang dituangkan ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam kotoran yang busuk karena beliau sedang berjuang untuk membawa hidayah kepada kami. Ya Allah, berikan sholawat-Mu kepada beliau, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat agung yang mengorbankan milik-milik mereka, harta dan jiwanya, untuk membela dakwah Rasulullah SAW, hingga cahaya kebenaran itu menyinari semesta, hingga cahaya kebenaran itu menyinari seluruh zaman, hingga cahaya kebenaran itu kami regu hari ini dengan tertatih-tatih, dengan bersusah payah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami kaum mukminin semuanya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan jadikan di hati kami, ya Allah, rasa ghil, rasa dendam, rasa dengki, rasa sesak, rasa sempit kepada sesama mukmin. Lapangkan dada kami untuk semua saudara kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, ampunan-Mu Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada siapapun yang kami cintai dan juga kepada siapapun yang mencintai kami. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, dosa-dosa mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ya Allah. Ringankanlah hisab untuk mereka, ya Allah. Berikan syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan kelak kepada kami, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya kami mencintai mereka, tapi kami belum cukup berbakti kepada mereka. Maka yang kami bisa lakukan hanya mendoakan dan mendoakan mereka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka al-husnal khatimah wa nas'aluka al-istiqamah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ridha-Mu dan syurga. Anugerahkanlah kepada kami pertolongan untuk senantiasa taat kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari kemaksiatan. Bersihkan hati kami dari hawa nafsu. Kalahkan hawa nafsu kami dengan semangat kami untuk senantiasa beramal saleh, dengan semangat kami untuk senantiasa melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah. Ganti, ya Allah, segala sesuatu yang busuk di hati kami dengan keinginan kami untuk bertaubat, untuk membersihkan diri, dengan tekad kami untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqamah, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, kami ingin ketika menghadap-Mu, maka kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah Ustaz atas ilmu dan nasihatnya di kebersamaan siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi jalan kebermanfaatan, jadi jalan penyemangat untuk terus nanti berjuang, bermujahadah di bulan Ramadan kali ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat, adik-adik, para santri dimanapun berada yang Allah rahmati insya Allah, di kebersamaan siang hari ini kembali diinformasikan. Tadi kita sudah menyimak nasihat serta ilmu dan diakhiri dengan muhasabah yang mudah-mudahan jadi penyemangat untuk kita terus senantiasa membangun cahaya cinta di bulan Ramadan yang menjadikan jalan kita untuk terus senantiasa memperbaiki diri, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik dalam setiap aktivitas kita insya Allah. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilafannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum untuk kita terus senantiasa semangat beraktivitas terkhusus di bulan Ramadan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Ustaz Salim Afilah yang sudah memberikan nasihat serta ilmunya. Termasuk juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Tartil Sukabumi, Ustadz Nizamul Fakri, yang alhamdulillah sudah menjadi wasilah juga untuk kerjasama di kebersamaan kali ini, untuk terus nantiasa membangun masyarakat, untuk terus nantiasa mencintai Al-Quran. Bahkan kita tahu, Lembaga At-Tartil selama 25 tahun sudah melahirkan, alhamdulillah izin Allah, ribuan para penghafal Al-Quran yang mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita terus senantiasa mencintai Al-Quran. Barakallah fi umrik untuk At-Tartil yang ke-25, mudah-mudahan semakin berkah, semakin jadi jalan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, dan menebar kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Hasan Albana dari tim DT Peduli, memohon maaf atas segala kehilafan, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.